Kutukan Pantai Selatan. Pantai Selatan, Samudra Hindia yang membentang di selatan Pulau Jawa. Ombaknya besar, anginnya kencang, lautnya dalam. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Sejak berabad-abad lalu, orang Jawa percaya lautan itu adalah kerajaan gaib milik penguasa perempuan, Nyi Roro Kidul. Banyak kisah tentang orang yang hilang, terseret ombak, bukan hanya karena arus laut, tapi karena dipanggil oleh sang ratu. Tahun 2003, sekelompok mahasiswa dari Yogyakarta memutuskan berlibur ke pantai Parangtritis. Warga sudah berpesan, jangan sekali-sekali memakai pakaian hijau, jangan berjalan terlalu dekat ke laut, dan jangan mengucapkan kata-kata sombong di pantai ini. Tapi mereka menganggap semua itu tahayul. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Andi, bahkan tertawa sambil berkata, "Kalau benar ada Ratu Laut Selatan, biar aku dipanggil malam ini." Hari mulai gelap. Mereka duduk di pasir menyalakan api unggun kecil. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Suara ombak terdengar berbeda, bukan sekedar debur laut, tapi seperti bisikan. Andi menoleh ke laut, dan ia melihat bayangan perempuan berpakaian kebaya hijau berdiri jauh di tepi ombak. Perempuan itu melambai pelan. Andi terhipnotis, berjalan mendekat ke air. Teman-temannya berteriak, "Jangan Di, jangan!" Tapi langkah Andi tak bisa dihentikan. Ombak tiba-tiba surut jauh ke tengah laut, meninggalkan pasir basah. Suasananya hening, sunyi, hanya suara detak jantung yang terasa di telinga. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gamelan halus, bercampur dengan tawa perempuan. Tiba-tiba, ombak besar datang menyapu. Air laut menutup seluruh tubuh Andi. Saat surut kembali, Andi sudah tidak ada, hilang, lenyap. Teman-temannya menjerit histeris, mencari-cari, tapi hanya ada pasir basah yang kosong. Keesokan harinya, warga dan tim SAR melakukan pencarian. Perahu diturunkan, penyelam dikerahkan. Hari pertama tidak ada hasil. Hari kedua, laut semakin ganas seolah menolak mereka. Hari ketiga, barulah jasad Andi ditemukan. Tapi tubuhnya aneh. Kulitnya membiru, matanya terbuka. Dan di lehernya ada bekas gelang rumput laut melilit erat. Saat pemakaman, kejadian ganjil kembali terjadi. Di tengah doa, terdengar suara perempuan tertawa, samar terbawa angin. Ibu Andi yang menangis histeris bersumpah, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, berkebaya hijau, berdiri di tepi pemakaman, lalu menghilang begitu saja. Sejak itu, keluarga Andi percaya roh anaknya telah diambil menjadi pengikut sang Ratu Laut Selatan. Warga pesisir selatan Jawa percaya
Orang yang hilang di laut bukan benar-benar mati tenggelam. Mereka dijemput, dibawa ke kerajaan bawah laut. Konon, di sana ada istana megah berlapis emas, dihuni pasukan gaib berjumlah ribuan. Dan siapapun yang pernah dipanggil oleh sang ratu tidak akan bisa kembali sepenuhnya. Sejak malam itu, teman-teman Andi tidak pernah tenang. Satu persatu mereka bermimpi aneh. Bermimpi berada di pantai, melihat Andi berdiri jauh di tengah laut. Ia tersenyum, lalu melambai dengan mata kosong. Di sampingnya berdiri perempuan berwajah cantik, mengenakan kebaya hijau dengan senyum mengerikan. Itulah sebabnya orang Jawa selalu berhati-hati ketika berada di pantai selatan. Tidak mengenakan warna hijau, tidak berkata sombong, tidak berjalan terlalu jauh ke laut. Karena laut itu bukan milik manusia. Laut itu milik sang ratu. Dan bila ia menginginkanmu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu dari panggilannya. Pantai selatan bukan sekedar hamparan pasir dan ombak. Ia adalah kerajaan. Dan kerajaan itu sudah ada penguasanya.